demokrasi. Oligarki itu adalah perampok demokrasi. Wajar kalau dia ketakutan, gitu kan. Tapi pemulihan demokrasi perjuangan kita. Gitu, termasuk turunan ya para buzzer RP itu. Buzzer RP itu. Itu nggak dapat kerjaan lagi. Nah, itu wajar lah ya. Tapi sekarang oligarki menjadi musuh. Jokowi juga jadi musuh bersama ini. Gitu secara tidak disadari. Itu makanya tadi Kang Emek itu kan sampaikan mundur lebih baik karena sudah dimusuhi kok oleh banyak pihak, banyak elemen, banyak gumpalan politik. Gitu. Mudah-mudahan diampuni. Itu kan baru mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan dimaafkan kesalahannya. Tapi kalau dimakzulkan ini Kang Ebon pasti nggak akan dimaafkan. Itu yang disebut dengan proses peradilan. Dan juga terus kalau boleh saya sampaikan, tapi bukan kalau boleh ya, saya sampaikan sekarang bahwa opini masyarakat itu sudah sangat jelek terhadap Jokowi. Ya, jadi 92% percaya katanya ke Pak Jokowi, puas katanya. Riset. Kalau itu bagus, kita lihat aja nanti. Kata riset. Kalau itu nanti kita lihat. Ya, kalau misalnya 2024 itu apalagi ya. Tapi kalau ini kan apa namanya, komen masyarakat itu sudah gila, sudah luar biasa. Jokowi bukan hanya katanya ada yang mengatakan Jokowi tolol dan pengecut. Bukan hanya di situ. Macem-macem banyak lah yang apa namanya, konotasinya sangat negatif. Ya. Kalau yang saya perhatikan gitu, para netizen itu ada yang kurang ajar segala macam lah gitu. Sampai Rocky Gerung dilaporkan kemarin gara-gara bilang bajingan tolol, bajingan pengecut. Tolol dulu. Itu kalau saya lihat dari segi tata bahasa nggak apa-apa. Bajingan itu kan dari bajing ya, tupai, lucu kan tupai itu. Tolol emang. Jadi tupainya itu yang tolol. Gitu. Ada lagi katanya itu kan nama pengemudi gerobak sapi itu, bajingan itu ya. Iya. Ada sedikit ya, silakan. Saya ingin bukan meluruskan ya, tapi ada sedikit beda pendapat soal apa tadi, people power. Coba ingat-ingat waktu 212 yang sampai 10 jutaan orang, apa disebut people power? Dulu istilah itu rasanya enggak ya? Aksi. Jadi ini people power ini ada anggapan kalau jumlahnya banyak, wah itu people power. Sebenarnya enggak juga, sama-sama unjuk rasa. Cuman yang satu pakai bahasa Indonesia, yang satu lagi pakai bahasa Inggris. Jadi nggak ada masalah ya. Tapi kan kalau PA 212 itu waktu itu kan reuni lagi. Sebelumnya bukan. Aksi dulu, baru ada reuni. Nah, kemudian kalau kita lihat aksi buruh ya, buruh ya tetap buruh lah ya. Jadi tuntutannya pasti untuk kepentingan buruh juga ya. Tapi kalau dia pakai baju yang lain, dia melepaskan diri. Saya memang buruh, tapi saya rakyat nih. Berpikirnya berbeda. Dia juga pasti ingin nurunin Jokowi, sama, setuju. Mahasiswa gimana? Sama juga. Kalau mahasiswa pakai kotak mahasiswa akan sama. Wah, paling-paling sekitar pendidikan dan ada keadilannya sedikit. Tapi kalau mahasiswa itu ganti bajunya jadi pemuda atau generasi muda atau Gen Z, itu pasti berpikirnya beda. Nah, sama-sama lah, sama dengan emak-emak, sama dengan tukang dagang, sama dengan apa namanya elemen rakyat lainnya, mereka juga ada di situ sebenarnya. Nah, ini persoalan paradigma ini. Jadi kenapa sampai sekarang mahasiswa, buruh dan umat itu agak susah bersatu. Umat juga kalau hanya bilang saya umat Muslim misalnya, ya terbatas juga. Tapi saya rakyat yang beragama Islam, itu beda ininya, apa
apa namanya, frame berpikir. Ya, frame berpikirnya. Jadi barangkali ajakan Kang Mehmet, yuk semua fokusnya kita sebagai rakyat begitu ya, Iya. baik buruh, mahasiswa, mama, Karena yang dizolimi itu rakyat. Ya. Sekarang katakanlah Muslim atau Islam lagi dizolimi sebagai rakyat. Kita dipecah-pecah, ya. Makanya cebong, kampret, kandlun, ayo kita bareng-bareng. Nah, Pertanyaan pokoknya sebenarnya kita mau melanjutkan keadaan ini atau mau berubah gitu kan. Ketika mau kita harus berubah gitu kan, semua elemen harus mendukung perubahan itu. Kan inginnya lebih baik, masa sih melanjutkan yang jelek. Nah ketika itulah baru kita cari rumusan-rumusan. Nah salah satu rumusan yang paling strategis adalah ganti kepemimpinan nasional lebih cepat. Itu, dan itu sudah punya alasan-alasan hukum. Di samping alasan politik gitu maksudnya. Nah, partai-partai juga harus berada di front depan harusnya. Dan PDIP gitu sebetulnya harus paling gencar menekan agar proses pemakzulan terjadi, karena itu sangat menguntungkan. Nah itu maksudnya. Mudah-mudahan sampai ke kawan-kawan di PDIP. Karena ada hitung-hitungan loh, kalkulasi politiknya sangat strategis. Rezim ini rezim paling brengsek, biadab, amburadul, ugal-ugalan, brutal kepada rakyat. Kita lihat kawan-kawan di Morowali, dirampas haknya. Kita lihat petani-petani yang ada di Kalimantan, dirampas tanahnya. Petani-petani sawit di Sumatera dirampas tanahnya. Nelayan-nelayan tidak bisa nelayan melaut karena kehabisan solar. Terus rakyat kemudian ketika penghasilannya kurang malah dipajakin, sementara korupsi dibebasin. Ini semua kebijakan yang bertentangan dengan akal sehat kita. Bagaimana begitu banyaknya penindasan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh rezim kepada rakyat Indonesia, dan itu perlu bangkitkan perlawanan kita sebagai kaum progresif revolusioner hari ini untuk bangkit melawan segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh rezim Jokowi yang selalu membuat kebijakan yang ugal-ugalan, brutal dan amburadul. Harusnya dia mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Malah sebaliknya, menindas rakyat, memiskinkan rakyat, membuat tolong rakyat Indonesia dengan membangun opini-opini sesat bahwa Perpu Cipta Kerja itu sudah sesuai dengan konstitusi. Ini yang harus kita lawan.